Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal yang sedang berlayar membawa sekelompok penumpang. Di atas kapal itu ada seorang gadis kecil bernama Emi yang terlihat murung. Yang tak lama kemudian, ayahnya Gong datang dan memberinya hadiah kejutan berupa sebuah radio kecil, di mana hadiah itu pun langsung membuat Emi sedikit lebih ceria. Beberapa saat kemudian, seluruh penumpang berkumpul di dek kapal sambil menikmati pemandangan kawanan ikan yang berenang sangat cepat. Namun ternyata, ikan-ikan itu sedang melarikan diri dari seekor monster raksasa yang sedang mengejar mereka. Hingga saat monster itu semakin mendekati kapal, alarm pun langsung berbunyi yang membuat kapten kapal panik. Dan saat semua orang masih kebingungan, monster tersebut menghantam kapal dengan sangat keras yang membuat para penumpang satu persatu terjatuh ke laut dan mulai tenggelam. Setelah itu, terlihat Gong yang terbangun setelah diselamatkan oleh seorang pria. Saat sadar, ia melihat banyak orang tergeletak pingsan di sekitarnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya panik, sebab Emi tak ada di sana. Gong pun langsung berteriak memanggil nama putrinya, yang mana tiba-tiba radio kecil miliknya mengeluarkan suara Emi. Tapi, beberapa detik kemudian, suara itu kembali menghilang secara misterius. Dari situlah Gong menyadari bahwa mereka tidak sendirian, sebab di seberang pantai masih ada banyak orang lain yang berhasil selamat, di mana mereka saling memberi isyarat dari kejauhan. Hingga saat Gong hendak menghampiri mereka, ia tiba-tiba melihat sosok Emi berada tak jauh darinya. Yang tanpa berpikir panjang, ia pun langsung berlari untuk menjemput putrinya. Namun temannya segera menghentikannya karena ada sesuatu yang sedang bergerak, di mana semua orang pun langsung membeku ketika melihat seekor ular monster raksasa muncul dari balik pepohonan. Yang dalam sekejap, ular itu pun mengibaskan ekornya hingga banyak orang terpental ke udara dan sebagian lainnya langsung ditelan hidup-hidup. Melihat hal itu, Gong berusaha mati-matian menyelamatkan Emi, tapi temannya menahan tubuhnya sebab di depan matanya sendiri, Emi akhirnya ditelan oleh monster tersebut sebelum monster itu kembali menghilang ke dalam hutan. Menyaksikan kejadian itu, Gong pun hanya bisa menjerit putus asa karena tak mampu menyelamatkan putrinya. Hingga tiba-tiba radio di tangannya kembali mengeluarkan suara, membuat Gong langsung yakin bahwa Emi masih hidup. Ia pun bersikeras masuk ke dalam hutan untuk mencarinya. Meskipun banyak orang melarang karena hutan itu sangat berbahaya, seorang pria akhirnya bersedia menemaninya. Juga beberapa orang lainnya ikut bergabung hingga jumlah mereka menjadi 6 orang. Semua orang yang berada di pantai pun terus berteriak meminta mereka kembali. Namun, ke-6 orang itu tetap melanjutkan perjalanan menuju hutan. Di sisi lain, ular monster yang tadi memangsa banyak korban, kini telah kembali ke sarangnya. Monster itu memuntahkan seluruh manusia yang telah ditelannya ke dalam sarang, lalu pergi lagi untuk mencari mangsa berikutnya. Tak lama kemudian, kapten kapal akhirnya sadar. Ia mencoba mencari jalan keluar dari tempat itu, tetapi ia pun segera menyadari kenyataan pahit bahwa mereka benar-benar sedang terjebak di sana. Hingga saat kapten hendak menyentuh salah satunya, Emi segera menghentikannya karena telur-telur itu bisa menetes kapan saja, membuat semua orang langsung ketakutan karena jika telur-telur itu menetes, anak-anak ular monster akan keluar dan mereka semua berada dalam bahaya. Seorang pria tua kemudian mengambil batu besar dan menghancurkan salah satu telur. Ia berpikir bahwa jika telurnya dihancurkan lebih dahulu, anak ular di dalamnya akan mati. Namun yang terjadi justru sebaliknya, sebab begitu cangkangnya pecah, seekor bayi ular justru mulai keluar dari dalam telur. Sementara itu, kelompok Gong masih terjebak di tengah hutan, di mana mereka belum menemukan Emi maupun teman-teman yang hilang secara misterius. Dan karena kelelahan luar biasa, mereka pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak demi memulihkan tenaga. Tetapi walaupun apinya sudah padam,
Asap dari cairan hitam itu justru membuat Gong mulai merasa pusing yang membuat kepalanya seketika berdenyut hebat. Di mana anehnya, teman-temannya justru terlihat menertawakannya seolah hal itu adalah lelucon. Hingga tiba-tiba Gong pun langsung tersentak sadar, di mana ia baru menyadari bahwa semua kengerian tadi hanyalah sekadar halusinasi belaka. Sebab rupanya cairan hitam yang keluar dari pepohonan tersebut menghasilkan gas beracun yang mampu memanipulasi pikiran siapapun. Namun ketakutan mereka belumlah usai, karena ketika mereka menoleh ke belakang, mereka dikejutkan oleh kenyataan bahwa beberapa teman mereka kini sudah dililit oleh cabang-cabang pohon. Sayangnya, nasib sial menimpa salah seorang anggota kelompok yang gagal lolos, di mana ia tewas mengenaskan setelah tubuhnya ditangkap dan remuk oleh pohon monster tersebut. Di sisi lain, situasi di dalam sarang ular monster juga tak kalah mencengkamnya. Kapten kapal terlihat sedang terlibat pertengkaran hebat dengan seorang pria tua, di mana pria itu terus-menerus menyalahkan kapten atas petaka yang menimpa mereka. Ia berteriak, jika sejak awal sang kapten membawa kapal ke pantai, mungkin mereka tak akan terjebak di tempat mengerikan ini. Beruntungnya, perdebatan panas mereka akhirnya dihentikan oleh seorang wanita bernama Susi. Ia mencoba tetap logis dan berkata bahwa saling menyalahkan tak akan menyelamatkan siapapun dari tempat ini. Juga jika mereka terus bertengkar dan membuat keributan, maka ular raksasa itu akan kembali dan memakan mereka semua tanpa sisa. Juga karena alasan itulah, mereka harus menahan ego dan segera menyusun rencana untuk keluar dari sarang maut tersebut. Sementara itu, Gong terus mencoba peruntungannya dengan menggunakan radio komunikasi, berulang kali meneriakkan panggilan darurat kepada Emi. Namun di dalam hutan yang lebat itu, radio tersebut tetap membisu karena sama sekali tak ada sinyal. Di waktu yang sama, salah satu anggota kelompok memutuskan pergi ke sungai terdekat untuk mengambil air. Namun saat sedang fokus mengisi wadahnya, ia mendengar suara-suara aneh yang berasal dari balik kabut, di mana perlahan-lahan kabut tebal yang entah dari mana asalnya mulai menyelimuti seluruh hutan, mengaburkan pandangan mereka secara drastis. Hingga ketegangan mencapai puncaknya ketika tiba-tiba seekor ikan monster melompat keluar dari air dan langsung menyerangnya. Dan secara tak masuk akal, ratusan ikan monster lainnya mulai bermunculan dari balik kabut tebal. Juga yang paling lebih mengerikan, ikan-ikan itu bukan hanya sekadar bisa berenang di air, melainkan mereka juga bisa terbang bebas di udara. Melihat kemustahilan juga kegilaan itu, seluruh anggota kelompok langsung berlari menyelamatkan diri, di mana jumlah ikan monster yang terus bertambah pun membuat situasi semakin terjepit, sehingga mereka terpaksa merunduk dan bersembunyi di balik batang-batang pepohonan besar. Tak lama kemudian, Yardeni menyadari sebuah detail penting bahwa semua ikan monster terbang itu selalu muncul bersamaan dengan datangnya kabut. Ia pun segera memberi instruksi dan membawa teman-temannya berlari menuju daerah terbuka yang tadi diselimuti kabut. Dan benar saja, sebab begitu mereka berhasil keluar dari area berkabut, semua ikan monster tersebut langsung berjatuhan ke tanah, juga langsung mati total. Saat mereka sedang terduduk lemas, pandangan Yardeni mendadak tertuju pada sebuah jejak kaki hewan di tanah yang ukurannya sangat luar biasa besar. Hingga ketika mereka mendongak ke atas, mereka pun melihat sesuatu yang aneh menempel di dahan pohon, di mana salah seorang pria yang penasaran berniat melempar benda asing itu dengan batu. Namun, seorang pria tua segera menahannya dan melarang tindakan ceroboh tersebut. Hingga tiba-tiba sesaat kemudian, seekor katak monster raksasa jatuh berdentuman dari atas pohon, membuat mereka semua tersadar bahwa selama ini monster katak itulah yang telah menjerat dan ngaleut semua orang menggunakan lidahnya yang sangat panjang.
Semua orang pun langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga. Namun katak monster itu bergerak lebih cepat dan berhasil menangkap si pria tua menggunakan lidahnya yang lengket. Teman-temannya yang melihat hal itu segera berlari mendekat dan menarik tubuhnya sekuat tenaga. Dan di saat bersamaan, salah satu anggota kelompok yang nekat langsung menusukkan pisau ke arah lidah katak tersebut. Yardeni yang baru datang ke lokasi tak tinggal diam. Ia langsung melemparkan senjata tajamnya sekuat tenaga ke arah kepala katak tersebut. Kesempatan emas ini pun langsung dimanfaatkan oleh semua orang untuk berbalik dan melarikan diri sejauh mungkin. Namun, katak monster yang sudah buta sebelah itu ternyata masih terus mengejar mereka dengan brutal. Semua orang hanya bisa berdiri mematung, menyaksikan pertarungan ngeri antara dua predator raksasa tersebut di depan mata mereka. Akan tetapi, ketenangan itu tak bertahan lama, sebab setelah selesai melahap katak tersebut, pandangan ular monster kini kembali beralih kepada mereka yang tanpa ragu sedikit pun. Ular raksasa itu langsung bergerak cepat, memburu mereka kembali ke dalam kegelapan hutan. Sang ular monster terus memburu kelompok Gong tanpa memberikan jeda sedikit pun, hingga pria tua dan seorang pemuda yang sebelumnya diserang katak monster mengalami luka cukup parah, di mana hal ini pun membuat mereka berlari jauh lebih lambat dibandingkan yang lain. Yang tak lama kemudian, kesialan pun menimpa keduanya saat mereka terjatuh ke tanah, di mana hal itu pun membuat ular monster langsung meluncur cepat ke arah mereka dan hampir saja menelan mereka hidup-hidup. Namun tepat di momen kritis tersebut, keberuntungan tampak masih berpihak karena tubuh ular yang besar itu mendadak tersangkut di antara batang-batang pohon yang sangat rapat. Namun sayangnya, ular monster kini justru berbalik arah dan mengincar pria yang melempar kelapa tadi sebagai target barunya. Pria itu pun berlari sekencang mungkin menembus hutan, lalu merunduk bersembunyi di balik sebuah pohon besar. Untungnya, ular tersebut kehilangan jejak dan gagal menemukannya. Sementara itu, 4 anggota kelompok lainnya juga mencoba menyelamatkan diri dengan bersembunyi di balik pepohonan yang rindang. Namun, perlindungan itu sia-sia sebab sang ular berhasil mencium aroma bau kelek keberadaan mereka. Sayangnya, monster itu sama sekali tak peduli pada belas kasihan manusia yang dalam sekejap mata. Pria tersebut langsung dilaglag dengan sangat kejam. Melihat pemandangan mengerikan itu, anggota kelompok yang tersisa pun kembali melarikan diri sekuat tenaga. Untungnya, rencana itu berhasil dan ular monster itu pun akhirnya pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, situasi di dalam sarang ular monster semakin menjepit, di mana pria tua terus mencoba memutar otak mencari celah jalan keluar. Namun semua usahanya berakhir nihil, hingga tiba-tiba tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Sadar ada bahaya mendekat, semua orang langsung tiarap dan berpura-pura mati agar tak memancing perhatian ular monster. Namun tepat setelah itu, situasi justru berbalik menjadi mengerikan saat monster tersebut melihat salah satu anaknya telah mati hancur. Dengan penuh kemarahan yang meluap-luap, ular itu pun kembali melesat keluar dari sarang. Melihat predator besar itu pergi, para korban yang tersisa segera memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri dari cekungan. Namun masalah baru kembali muncul, seolah teror di pulau ini tak ada habisnya sebab sisa telur ular di sekitar mereka mulai retak, juga mulai menetes. Seekor bayi ular yang agresif keluar dari dalam cangkang, membuat semua orang yang ada di sana langsung panik. Sayangnya, posisi Emi berada paling dekat dengan bayi ular tersebut, sehingga ia sama sekali tak sempat untuk melarikan diri. Sebuah kejadian di luar akal sehat terjadi. Emi yang ketakutan mencoba tetap tenang, lalu perlahan mengusap kepala bayi ular yang mendesis di depannya. Dan anehnya, bayi ular tersebut sama sekali tak menyerangnya. Yang ternyata sebelumnya saat Emi masih berada di atas kapal, ia sempat membaca sebuah buku yang menjelaskan fenomena unik bahwa bayi ular yang baru menetes akan menganggap makhluk hidup pertama yang ditemuinya sebagai induknya sendiri apabila induk aslinya tak ada di tempat tersebut. Sebaliknya, bayi ular tersebut justru melesat
dan menyerang seorang pria lain di dekatnya hingga tewas mengenaskan. Di saat situasi sedang kacau balau, pria tua yang tadi mencari jalan keluar akhirnya berhasil meloloskan diri dari sarang. Namun bukannya membantu teman-temannya yang terjebak, ia justru bertindak egois dan memilih melarikan diri seorang diri menembus rimbunnya hutan. Sementara itu, Gong dan kelompoknya yang tersisa terus bergerak menyusuri area demi mencari orang-orang yang hilang, di mana pencarian melelahkan tersebut akhirnya membawa mereka ke sebuah bangunan tua terbengkalai yang tersembunyi rapat di tengah lebatnya hutan. Di dalam ruangan yang berdebu itu, mereka mendapati kenyataan aneh berupa banyaknya botol-botol berisi cairan kimia misterius, serta berbagai dokumentasi foto hewan yang berjejer di dinding. Dari semua petunjuk yang mereka temukan, mereka akhirnya sadar bahwa tempat tersebut dulunya adalah sebuah laboratorium penelitian rahasia. Juga di sanalah berbagai eksperimen biologi terhadap hewan pernah dilakukan secara ilegal, di mana eksperimen gagal itulah yang menjadi dalang utama mengapa seluruh fauna di pulau itu bermutasi menjadi monster raksasa yang sangat mengerikan. Hingga pandangan mereka tertuju pada sebuah radio komunikasi tua di sudut meja. Mereka segera mencoba menghubungi bantuan. Namun lagi-lagi kesialan menimpa mereka, sebab radio itu sudah sangat tua sehingga tak dapat berfungsi dengan baik. Saat mereka sedang fokus mencoba memperbaikinya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendekati bangunan yang membuat semua orang langsung waspada dan buru-buru bersembunyi di balik bayangan dinding. Hingga beberapa detik kemudian muncullah pria tua yang sebelumnya melarikan diri dari sarang ular. Gong yang mengenali wajahnya langsung menghampirinya dan langsung menanyakan keadaan, juga menanyakan keberadaan putrinya. Namun karena takut disalahkan, pria tua itu justru memilih berbohong dengan kejam. Ia mengatakan bahwa seluruh orang yang berada di sarang sudah tewas dan habis dimakan oleh monster ular tanpa sisa. Mendengar kenyataan pahit tersebut, mental Gong seketika langsung hancur, di mana ia bersikeras ingin segera berbalik arah untuk mencari jasad Emi. Namun Yardeni bergerak cepat menahan tubuhnya agar Gong tak bertindak gegabah. Keesokan paginya, di saat Gong sedang duduk termenung meratapi nasib putrinya, radio kecil di genggamannya tiba-tiba menangkap suara bising yang samar, yang mana suara itu ternyata adalah suara baling-baling helikopter yang melintas di atas pulau. Namun sayangnya, laut dan hutan seolah enggan melepaskan mereka, sebab helikopter itu tetap melaju lurus tanpa menyadari keberadaan mereka di bawah sana. Di saat yang sama, radio di tangan Gong kembali mengeluarkan suara statis, di mana kali ini yang terdengar benar-benar adalah suara Emi yang meminta tolong. Tapi si pria tua yang ketakutan setengah mati jika kebohongannya terbongkar segera menyela dengan nada emosi. Ia memprovokasi bahwa Gong sudah kehilangan akal sehatnya akibat rasa duka karena putrinya sudah meninggal di dalam perut monster ular. Tetapi beberapa saat kemudian, kebohongan pria itu akhirnya terbongkar ketika semua orang ikut mendengar dengan jelas suara Emi dari speaker radio tersebut. Dari seberang radio, Susi yang berada di dekat Emi segera mengambil alih pembicaraan, memberitahu bahwa mereka semua saat ini sedang terjebak di dalam sebuah gua yang sangat besar. Gong pun kemudian bertanya, apakah ada suara atau karakteristik sekitar yang bisa dijadikan petunjuk lokasi mereka? Susi menjawab bahwa di dalam gua tersebut terdengar suara air terjun yang mengalir cukup deras, sebuah detail penting yang langsung membuat Gong dan teman-temannya bergerak cepat menyusuri rute air demi mencari gua tersebut. Di dalam gua, keadaan justru menjadi semakin berbahaya bagi para korban, sebab tanpa diduga, puluhan ular kecil mulai keluar dari celah bebatuan dan merayap cepat, mendekati posisi Emi serta para korban yang selamat. Namun secara mengejutkan, bayi ular yang sejak awal menganggap Emi sebagai induknya, langsung pasang badan.
Tak lama kemudian, Gong akhirnya mendengar suara teriakan putrinya memanggil dari arah bawah tanah. Mendengar suara itu, Gong segera menemukan titik lokasi celah gua tempat Amy dan para korban terperangkap. Yang tanpa membuang waktu 1 detik pun, ia langsung meraih dan melemparkan sutas akar pohon yang panjang ke bawah agar mereka bisa memanjat keluar. Namun tepat di momen krusial tersebut, tanah kembali bergetar saat ular monster raksasa kembali muncul dari balik kegelapan hutan. Kini seluruh amarah sang monster tertuju sepenuhnya kepada Yardeni, di mana ular itu langsung bergerak cepat memburunya tanpa ampun. Sementara itu, Gong berusaha keras menarik Amy dan para korban untuk keluar dari dalam lubang gua. Namun, kebahagiaan mereka hanya berlangsung sesaat, sebab ular monster yang buta tadi perlahan kembali bangkit dan mulai mengejar arah suara mereka dengan beringas. Sementara itu, pria tua yang sebelumnya kabur dari sarang dan bertindak egois terus berusaha memutar otak mencari jalan keluar dari hutan terlarang tersebut. Akan tetapi, nasib buruk tampaknya enggan melepaskannya, sebab karena kurang fokus akibat rasa panik, ia justru terperosok dan terjatuh ke dalam sarang ular monster yang sama yang sebelumnya ia hindari. Di sisi lain, Gong dan teman-temannya akhirnya berhasil keluar menembus kawasan hutan yang paling berbahaya. Namun, Yardeni menyadari sebuah fakta logis, bahwa jika mereka terus bergerak dalam kelompok besar, monster ular itu akan jauh lebih mudah mendeteksi dan mengejar mereka. Ia pun berkata dengan tegas jika mereka harus segera berpencar. Formasi pun akhirnya dipecah, di mana mereka memutuskan untuk berpisah demi mengalihkan perhatian monster, hingga tiba-tiba pertarungan terakhir yang menentukan hidup dan mati pun dimulai di tengah hutan. Yardeni melakukan perlawanan dengan sangat nekat, di mana ia bahkan berhasil menebas bagian tubuh ular monster hingga robek. Dan di saat itulah Yardeni memanfaatkan kesempatan emas yang ada. Ia menyalakan pemantik dan melemparkan api ke arah genangan cairan hitam beracun tersebut hingga setelah kondisi dirasa aman, Gong segera menghampiri bangkai sang monster ular yang sudah mati hangus tersebut, di mana dengan sisa tenaga dan penuh harapan yang luar biasa, ia menggunakan kapak untuk membelah mulut ular monster demi mencari keberadaan Amy yang sempat tertelan. Hingga beberapa saat kemudian, sebuah keajaiban terjadi saat tubuh Amy berhasil dikeluarkan dari dalam rongga mulut monster tersebut. Namun, suasananya seketika berubah mencengkam karena tubuh Amy sama sekali tak bergerak, di mana seluruh orang di tempat itu pun berasumsi bahwa Amy telah meninggal akibat kehabisan oksigen. Gong pun langsung memeluk erat jasad putrinya sambil menangis jadi-jadinya meratapi nasib buruk yang menimpa keluarganya sendiri.